Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fotan Sari, jurusan Perbankan Syariah, NPM 1702-1094. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bank dan lembaga keuangan syariah. Jadi, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menjalankan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada bank umum syariah dan BPRS. Landasan hukum bank syariah sendiri terdapat dalam Quran Surat An-Nisa, yaitu ayat 29, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Dan untuk produk-produk dari perbankan syariah itu sendiri, yang pertama ada produk pembiayaan berbasis jual beli. Ada akad murabahah, di mana akad ini tuh adalah jual beli suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual atau pembeli. Di sini penjual wajib menyebutkan berapa keuntungan yang diinginkan dan berapa harga perolehan dari barang tersebut. Kemudian ada akad salam. Akad salam itu adalah jual beli barang di mana barangnya itu harus dipesan terlebih dahulu dengan spesifikasi yang jelas, di mana penyerahannya itu dilakukan kemudian dan pembayarannya itu dilakukan di muka. Kemudian ada akad istisna. Akad istisna ini adalah jual beli barang juga, di mana barang tersebut harus dipesan terlebih dahulu dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Pembayarannya itu bisa dilakukan di muka, di tengah, maupun saat penyerahan barang. Kemudian ada produk pembiayaan berbasis bagi hasil. Yang pertama ada akad mudharabah, di mana akad ini adalah akad kerjasama antara pemilik dana yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha, yaitu untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Kalau ada kerugian, maka itu menjadi tanggung jawab dari pemilik modal selama bukan diakibatkan dari kelalaian si pengelola usaha. Kemudian ada jenis-jenis mudharabah. Yang pertama itu ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah pemilik dana itu memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola dalam menentukan jenis maupun pengelolaan usaha yang dinilai baik dan menguntungkan. Kemudian ada mudharabah muqayyadah, yang artinya pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang dikelola, jangka waktu pengelolaan, dan lokasi usaha. Kemudian ada akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha. Masing-masing pihak di sini berkontribusi dana sesuai porsi yang disepakati. Kemudian ada produk pembiayaan berbasis sewa. Yang pertama ada ijarah. Ijarah itu adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti hak pemindahan kepemilikan dari barang tersebut. Kemudian ada IMBT. Ini adalah akad sewa menyewa barang, di mana biasanya di akhir angsuran itu barang tersebut pindah hak kepemilikannya. Kemudian ada di sini perbedaan antara bank syariah dan konvensional, di mana bank konvensional yang pertama itu akadnya mengikuti hukum secara umum, yang kedua keuntungannya berdasarkan bunga, kemudian tidak ada dewan pengawas syariah, dan hubungan dengan nasabah itu adalah debitur kreditur. Yang selanjutnya untuk bank syariah sendiri, akadnya itu berdasarkan hukum Islam, kemudian keuntungannya berdasarkan nisbah bagi hasil, dan terdapat dewan pengawas syariah, serta hubungan dengan nasabah itu adalah kemitraan. Kemudian ada perbedaan bank dan non-bank, di mana bank itu adalah tempat menyimpan uang sebagai pembeli atau penyalur kredit, sebagai perantara dalam pembayaran, dan mencetak uang. Kemudian non-bank itu adalah di mana fungsinya itu menghimpun dana, memberi kredit, dan juga sebagai perantara bagi perusahaan-perusahaan. Selanjutnya konsep lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama di sini ada koperasi syariah, di mana itu adalah suatu lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dengan fungsi dan peranan diantaranya itu adalah membangun dan mengembangkan potensi anggota, memperkuat SDM anggota, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, serta menumbuh kembangkan usaha produktif anggota. Kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi.
Kemudian yang ketiga ada asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini apa sih? Asuransi syariah itu adalah perjanjian antara penanggung atau pihak asuransi dengan tertanggung atau peserta asuransi dengan pembayaran uang premi oleh tertanggung, di mana uang premi tersebut akan dibayarkan kepada tertanggung apabila tertanggung mengalami musibah. Kemudian ada pegadaian syariah. Ini adalah suatu penahanan barang dalam jangka waktu tertentu, yaitu dengan memegang prinsip tauhid, tolong-menolong, dan juga bisnis. Kelebihan dari gadai syariah ini adalah tanpa bunga, kemudian adanya DPS dan DSN MUI, serta pengembalian kelebihan lelang barang jaminan. Nah, selanjutnya ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai syariah dalam rangka memperoleh modal. Nah, untuk lembaga yang terlibat dalam pasar modal syariah itu antara lain yang pertama ada pengelola pasar modal, meliputi bursa efek, Bapepam, perantara pedagang efek, lembaga clearing, dan penjaminan. Kemudian untuk para pelaku pasar modalnya ada emiten, investor, perusahaan pengelola data, dan perantara emisi. Nah, kemudian ada di sini selanjutnya pasar uang syariah. Pasar uang syariah itu adalah di mana memperdagangkan dana jangka pendek kurang dari 1 tahun, di mana satu pihak itu kekurangan dana jangka pendek dan pihak lainnya itu kelebihan dana jangka pendek, dan kemudian mereka itu dipertemukan di pasar uang. Nah, untuk dana pensiun syariah sendiri itu adalah suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan terutama setelah mereka pensiun. Tujuan dari dana pensiun ini adalah yang pertama, memberikan rasa aman pada karyawan dan meningkatkan motivasi karyawan dalam tugas sehari-hari. Kemudian rasa aman karena adanya penghasilan saat pensiun. Dan yang terakhir itu adalah sedangkan bagi pengelola itu mendapatkan suatu keuntungan. Demikianlah tadi penjelasan mengenai bank dan lembaga keuangan syariah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.